Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya, Nak? Alhamdulillah. Baik ya. Sebelum kita masuk ke kegiatan kita hari ini, baiknya kita mulai berdoa dulu. Ibu pimpin doa. Doa dengan keyakinan masing-masing dalam hati. Mulai. Selesai. Terima kasih karena sudah memenuhi panggilan Ibu untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok di sini. Bagaimana kabarnya tadi malam? Baik hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, tidak ada masalah lain, tidak ada kendala, sakit atau kendala lain, makanya bisa hadir ke sini. Terima kasih atas waktunya. Ibu di sini akan menjelaskan sedikit tentang kegiatan kita hari ini. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa saya dipanggil? Ada masalah apa saya, gitu ya? Jadi di sini Ibu melaksanakan konseling kelompok. Konseling kelompok nanti Ibu akan menanyakan masalah kalian, lalu nanti Ibu akan menanyakan keinginan, menanyakan apa yang sudah kalian lakukan, lalu apa yang menilai diri kalian, lalu kalian membuat planning ya dalam kegiatan kita sekarang. Jadi namanya konseling kelompok. Nanti kalian akan mendiskusikan satu masalah, di mana masalah itu akan diangkat dari masalah kalian, anggota kalian, dan kalian harus mengungkapkan masalah kalian masing-masing. Ya, di sini waktu kita kurang lebih 45 menit. Dalam waktu tersebut manfaatkan waktunya dengan baik. Jadi apa yang sudah temannya ungkapkan, apa yang sudah kalian ungkapkan, nanti dengan tulus, dengan ikhlas kalian ungkapkan semua. Ya, jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada yang diragukan ya. Sebelumnya sudah tahu pengertian, maksudnya tujuan, pengertian apa itu tentang konseling kelompok? Ada yang sudah paham? Ada yang sudah pernah melakukan? Belum sama sekali ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang konseling kelompok. Konseling kelompok itu di mana pemberian bantuan, suatu proses pemberian bantuan antar kelompok, antar individu di dalam satu kelompok, di mana untuk yang difokuskan pada pikiran dan tingkah laku guna untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan menuju perilaku yang lebih baik. Jadi nanti misalnya ada perilaku yang sedikit agak melenceng, nanti kita perbaiki supaya perilaku tersebut menjadi lebih baik. Ya, tujuannya itu untuk membangun dukungan sosial, jadi membangun dukungan antara teman, jadi membantu antar teman, lalu membagi pengalaman dan pengetahuan. Jadi kan setiap individu itu punya pengalaman dan pengetahuan. Jadi nanti di sini boleh diangkat, ya. Pengetahuan kalian boleh, pengalaman sehari-hari kalian boleh, jadi semua diungkapkan. Lalu menumbuhkan keterampilan sosial yang bagaimana? Bagaimana cara kalian menanggapi masalah dari kawannya? Ya, bagaimana cara kalian berbicara nanti, itu keterampilan sosialnya. Dan meningkatkan kemandirian serta rasa percaya diri, itu yang biasanya sulit. Ya. Lalu ada beberapa yang harus kalian perhatikan, yaitu tentang asasnya, asas kerahasiaan. Jadi di mana asas kerahasiaan itu, apa yang sudah teman kalian ungkapkan di sini tidak boleh kalian ungkapkan di luar, tidak boleh ada orang lain yang tahu. Ya, jadi tidak boleh ada siapapun, dan apapun yang sudah ada di dalam sini tidak boleh keluar. Ya, lalu asas kesukarelaan. Kayak kalian nih sampai di sini rela, sukarela, tidak ada paksaan dari siapapun, karena tidak ada ya, rela ya. Jadi itu kerelaan kalian berjalan di sini sampai di tempat ini, itu kalian rela. Lalu ada keterbukaan, jadi nanti tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua kalian buka, kalian ungkapkan. Jadi jangan ada lagi yang ditutupin, nggak usah ragu lagi. Ya, lalu yang terakhir ada kenormatifan. Kenormatifan itu kalian
eh, menaati semua aturan yang sudah kita tetapkan, yang sudah kita buat antara waktu. Lalu kalau misalnya ada temannya yang menanggapi, jangan berebut. Jadi saya Bu mau menanggapi, saya gitu ya. Jadi tidak boleh langsung ini. Jadi ada normanya ya. Lalu sudah itu kita ada permainan sedikit supaya kalian tidak ngantuk ya. Yuk kita bermain sebentar. Ayo boleh baris seperti kemarin. Yuk 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum kiri, mundur ke belakang, sambil tertawa. Digulung, bertepuk tangan, melompat, teriak hore. Terima kasih semuanya. Sudah relax? Sudah relax ya? Jadi kalau sudah relax, Ibu akan mengajak kalian untuk berjanji. Coba semua berdiri. Kita berjanji dulu ya. Yuk. Janji konselor. Saya Ambar. Saya Iqbal. Saya Ambar. Saya Iqbal. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup Dengan ini saya menyatakan saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, dan merahasiakan segala sesuatu yang saya dengar, dan saya lakukan di ruangan ini. Jadi tidak ada yang akan saya ungkapkan di luar ruangan ini. Terima kasih. Ya, jadi ingat apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita lakukan di dalam ruangan ini, semuanya bersifat rahasia. Iya, benar. Jadi pokoknya begini nak, kita di sini bersama-sama untuk menyelesaikan suatu masalah, ya. Dimana jadi kalian harus tadi ada asasnya terbuka. Jadi kalian terbuka antar teman-temannya, mengungkapkan masalahnya, memberikan pendapatnya, ya. Jadi kalian pokoknya bebas apapun yang kalian ungkapkan di sini karena kita sudah berjanji tidak akan mengungkapkan masalah yang sudah terjadi di dalam ruangan ini keluar, tidak ada yang boleh membocorkannya, ya. Bagaimana, sudah siap semua? Siap ya? Siap. Jadi kalau sudah siap kita langsung masuk ke dalam kegiatan intinya. Kalau tadi baru pembukaan dari Ibu, ya. Jadi kalau kegiatan inti di sini sudah mulai mengungkapkan segala sesuatunya. Jadi Ibu mau tahu nih, setiap anggota punya masalahnya, ungkapkan masalahnya masing-masing. Mulai dari Iqbal. Masalah saya dengan kegiatan belajar lebih banyak bermain. Lebih banyak bermainnya dibandingkan belajarnya. Kalau Ageng? Saya juga lebih banyak bermainnya daripada belajarnya, jadi sering tidak di rumah. Sering tidak di rumah. Keluar rumah terus. Sering main ya? Iya. Mainnya juga main keluar rumah. Kalau Kesa? Saya lebih banyak main HP-nya daripada belajarnya. Lebih banyak main HP. Kalau Lydia? Kalau saya lebih banyak rebahan sama main HP-nya daripada belajar. Lebih milih rebahan ya? Iya. Kalau Jenal? Lebih sering nongkrongnya daripada belajarnya. Nongkrong, jadi main juga ya, banyak main dengan kawan-kawannya. Kalau Noval? Saya juga banyak bermain daripada belajarnya. Lebih banyak bermain, jadi masalahnya hampir sama ya, tentang masalah bermain. Tapi kalau dengan pelajaran tidak ada, tidak tentang bermain itu ya. Nah, jadi di sini kan sudah diungkapkan semua nih masalahnya satu persatu. Jadi kita menetapkan harus ada yang kita bahas masalah siapa biar rinci nih
penyebabnya, bagaimana masalah itu terjadi, dengan kesepakatan mau masalah siapa yang kita bahas. Coba Nopal, masalah siapa? Masalah Ageng, nggak masalah Nopal aja? Nggak, aja. masalah Ageng. Siapa lagi? Coba Jenal, masalah Lydia. siapa? Lydia. Masalah Lydia. Kalau Lydia? Ageng. Ageng. Kesa? Ageng. Ageng. Iqbal? Jenal. Jenal. Jadi yang milih Ageng tadi ada 3 ya, yang sudah berarti banyak yang milih Ageng. Jadi kita masalah yang kita angkat masalah yang dialami oleh Ageng. Nah, Ageng, coba setelah kawan-kawannya ingin tahu masalah Ageng, bagaimana Ageng? Coba ungkapkan secara rinci masalah apa yang Ageng hadapi. Saya ini malas belajar karena adik sering mengganggu saya kalau saya lagi belajar di rumah. Jadi kesannya saya jadi risih dan terganggu, jadi malas belajar gitu. Gara-gara adik mengganggu itu di rumah. Nah, ditambah Ya. juga kawan kalau pulang sekolah ngechat mulu, sering ngajakin main mulu. Jadi ya gimana, malah kebawa arus teman untuk main terus gitu. Gitu, nggak bisa nolak. Nggak bisa. Terus apalagi ada masalah lain? Ada di sekolah. Nah, di sekolah coba apa yang di sekolah? Kalau di sekolah saya kadang sering tidak mengerjakan tugas dan sering dimarahin oleh guru. Jadi saya kadang keluar mulu, ke jajan lah, kamar mandi lah. Jadi keluar kelas saat Iya. pelajaran. Iya. Lebih sering pelajaran siapa itu yang sering memarahi? Pelajaran Bu Mela. Pelajaran Bu Mela ya, Iya. sering marah karena sering tidak. Mengajarkan tugas. Nah, iya, sering tidak. Jadi itu masalahnya ya, teman-temannya. Ageng ini punya masalah yang sudah Ageng kemukakan tadi ya. Sekarang ibu tanya untuk Ageng, ada tidak keinginan dari Ageng dari masalah yang sudah Ageng hadapi? Nah, kan tadi ada beberapa faktor tuh yang mempengaruhi keinginan Ageng itu apa gitu. Keinginan saya itu ya, saya pengen belajar dengan tenang, tidak ada yang mengganggu. Saya pengen rajin, bukan jadi anak yang rajin. Pengennya Iya. gangguannya yang tadi, gangguan apa itu? Adik itu sering mengganggu saya saat belajar di rumah. Sering gangguan adik Jadi ya. kalau saya ya, adik ini jangan sering-sering mengganggu saya lah. Bukan saya kalau mau marahin adik saya, malah saya yang dimarahin oleh orang tua. Oh gitu. Iya. Apalagi Itu juga saya yang kawan ini jangan mengajak saya main terus lah. Saya kadang terbawa arus kawan malahan. iya. Ada lagi keinginannya? Ada lagi apa ya? Apalagi Itu. keinginannya? Gitu biar biar saya tidak dimarahin guru di sekolah. Saya pengen adik ini tidak merusuh, saya ingin mengerjakan tugas, ingin belajar. Jadi kan di sekolah saya tidak dimarahin oleh guru terus. Oh, tidak ingin dimarah guru ya? Iya. Coba nih, udah diungkapkan kan secara rinci keinginan Ageng nih. Tanggapan teman-temannya bagaimana? Coba siapa yang bisa mengemukakan pendapat tentang masalah Ageng, tentang keinginan Ageng, tentang masalah yang dihadapinya? Berarti dia harus bisa mampu merubah diri dia lebih baik lagi untuk kedepannya. Merubah. Jadi anggapannya itu, keinginannya itu kalau mau terwujud harus bisa lebih baik lagi. harus lebih baik lagi, itu menurut Lydia. Coba yang lain. Bisa berbagi sesama teman. Berbagi sama teman. Berbagi pengalaman sesama teman. Berbagi pengalamannya bersama teman. Lalu coba yang lain. Apalagi tanggapannya? Dan harus bisa membagi waktu saat bermain dan belajar. Bisa bagi waktu ya. Itu kawan-kawannya tentang keinginan Ageng menurut kawan-kawannya. Ada lagi nggak? Apalagi coba? Apalagi? Bisa membantu teman, jadi ada dukungan sosial sama teman. Apalagi? Sudah? Itu dulu ya. Ageng bisa diterima dari kawan-kawannya ya. Artinya nanti apa yang teman-temannya bagi itu Ageng terima ya. Lalu dari keinginan yang Ageng inginkan nih, apa yang sudah Ageng lakukan? Selama ini apa yang sudah Ageng lakukan? Kalau untuk di rumah untuk adik itu
Apa yang sudah dilakukannya? Ya, keluar kelas tuh. Kalau di sekolah, Iya, di sekolah keluar kelas, sering bolos pelajaran. sering bolos pelajaran. Enggak. Oh, kalau bolos sekolah enggak ya? Ya lebih seringnya bolos pelajaran gitu aja. Lebih bolos pelajaran. Lalu apalagi? Di rumah saya menongkrong malam sampai larut malam. Nongkrong sampai larut malam. Lalu Lalu ada lagi yang sudah Agung lakukan selama ini? saya memarahin adik saya itu. Oh, Terus marahin saya malah adik. dimarahin sama orang tua dan saya kayak agak kesal gitu, jadi saya diajak main itu, ngelampiasin pemain sampai larut malam gitu. Itu lampiasannya ya. Iya. Nah, coba tanggapan kawannya bagaimana? Nih, Ageng punya keinginan, tapi yang Ageng lakukan seperti tadi yang Ageng bicarakan. Itu bagaimana? Ayo, siapa? Lydia. Tidak sesuai dengan apa yang mau kamu hadapin itu. Jadi apa yang tidak sesuai? Iya. Kelakuannya Ageng, terus sama tingkah lakunya, Tingkah laku Ageng tidak sesuai sama keinginannya itu. sama keinginan yang sudah Ageng inginkan. Ada lagi? Apalagi ayo teman-temannya kasih ungkapan semuanya. Atau kalian punya pengalaman, oh iya sama saya juga begitu. Tidak apa-apa ungkapan. Jadi Ageng juga punya pengalaman lain dari kalian. Apa? Kan Ageng nih di rumah sering marahin adiknya, di sekolah sering keluar jam pelajaran yang dilakukan Ageng itu. Jadi bagaimana tanggapannya? Kalau setiap jam pelajaran jangan suka keluar kelas biar gak ketinggalan materi pelajaran. Ya, jadi jangan keluar kelas ya. Itu kelakuannya yang harus diubah. Apalagi? Ada lagi? Jangan terlalu keluar malam lah. Satu kan lebih keluarnya untuk belajar aja, jangan terlalu keluar malam. Jangan terlalu keluar malam. Tuh ya. Jadi jangan terlalu keluar malam ya, kata si Jainal. Lalu nih, setelah apa yang sudah Ageng lakukan, coba Ageng menilai sesuai tidak gitu antara keinginan dan yang sudah Ageng lakukan. Ageng nilai sendirilah. Bagaimana penilaian Ageng? Kalau penilaian saya emang sama keinginan saya itu jauh, jadi saya inginnya begini tapi tidak, saya inginnya begini tapi kelakuan saya malah yang kesana sini gitu. Malah Tidak sesuai kesana dengan kesini. keinginan saya. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Yang tidak sesuai yang bagaimana? Coba dijelaskan secara rinci. Saya ingin belajar dengan tenang, tapi saya selalu bermain dengan kawan. Terus saya tidak ingin dimarahin oleh guru, tapi saya kalau di rumah itu selalu main, tidak mengerjakan tugas tuh. Dan kalau mengerjakan tugas juga selalu tertinggal materi karena sering keluar kelas. Iya, benar. Nah, seperti itu. Coba teman-temannya tanggapi nih. Ageng sudah menilai diri Ageng dengan apa yang sudah Ageng inginkan, dengan apa yang sudah Ageng lakukan. Coba tanggapan teman-temannya. Berarti Ageng ini harus bisa membagi waktunya dengan belajar ataupun bermain itu. Oh gitu. Biar nanti kedepannya bisa lebih baik, bisa meraih cita-cita yang tinggi. Nah ya itu. Ada lagi? Boleh. Siapa lagi? Nopal, sepertinya ada yang mau disampaikan dengan Ageng. Harus bisa membagi waktu, lebih banyak belajar daripada bermain. Harus bisa membagi waktu antara Bermain dan belajar. belajar dan bermainnya. Ada lagi? Iqbal, ada yang ingin disampaikan dengan Ageng? Atau ada pengalaman Iqbal juga? Ada pengalamannya? Atau bagaimana Ageng harus bersikap? Ageng harus bersikap baik dan
rajin atas tugas yang diberikan oleh guru. Oh ya, benar, harus bersikap rajin. Ada lagi? Kita harus ngikutin apa ya, kalau jangan terlalu ngikutin alur teman dong, harus punya kemauan diri sendiri. Kalau kita maunya belajar ya kita belajar, jangan ngikutin alurnya teman. Kalau kita diajak main jangan ikut main, Oh, kita di rumah saja untuk ngajuin tugas yang diberikan oleh guru. ya, seperti itu ya, Gung ya. Iya. Nah, dari semua yang sudah diungkapkan sama kawan-kawannya nih, ada nggak rencana Agung nanti ke depannya bagaimana? Agung harus punya rencana. Saya harus membuat rencana supaya saya lebih baik. Ada nggak rencana itu? Agung harus punya rencana nih. Agung harus buat rencana. Bagaimana rencananya? Rencana saya ini, saya akan setiap pulang sekolah itu saya ingin langsung melihat tugas yang diberikan guru dan saya langsung mengerjakannya. Dan jika ada teman yang mengajak, saya banyak-banyak alasan lah untuk menolaknya, jadi tidak terlalu menyakitkan hati kawan. Bisa langsung kayak males lah saya main, capek main terus sama kamu, nggak bener gitu. Takutnya membuat sakit hati kawan. Jadi saya- Tidak mau menyinggung ya. Iya, lebih baik alasan gimana gitu, apa ngantuk, saya capek mau tidur dulu nanti malam aja apa gimana gitu. Jadi bicara dengan kawannya secara baik-baik. Dari segi kawan itu. Iya. Coba kalau dari segi yang lain, Segi yang lain kayak di sekolah punya planning apa? dan di sekolah ingat saya ya, saya juga kalau guru kalau murid tidak mengerjakan tugas ya biasa saja gitu, biasa saja, jangan terlalu memarah-marahi muridnya berlebihan. Jadi murid itu akan selalu betah di kelas. Saya begitu saja. Begitu. Coba dari tanggapan kawan-kawannya nih, Ageng sudah membuat rencana supaya apa yang Ageng inginkan itu dapat tercapai. Coba tanggapan teman-teman yang lain bagaimana? Ya kan gurunya baik, tapi kamunya aja yang terlalu nakal. Makanya guru itu kesel sama kamu. Makanya guru tuh bisa membuat kamu marah karena kamu tuh terlalu nakal, Geng. Nah, itu dari kawannya Ageng didengar. Coba layan yang lain. Guru juga marah karena emang kamu salah, Geng. Kamu sering bolos kelas, ngerjain tugas, guru pasti marah. Apalagi coba? Apalagi? Guru nggak akan marah kalau nggak ada sebabnya. Guru nggak akan marah kalau nggak ada sebab. Apa sebab Ageng? Kenapa gurunya marah? Apa Lydia? Pecahin kaca. Mecahin kaca. Itu salah satu ya. Salah satu, masih banyak lagi. Ada lagi nggak? Sering berjajan ke pas jam pelajaran. Oh, sering beli jajan saat jam pelajaran. Kumpulin semua, ayo. Tidak pernah menulis. Nah, nggak pernah nulis. Sering main bola di kelas. Sering main bola di kelas. Banyak ya, Geng. Sampai kena Kaca. kepala. Kena pala siapa Lydia? Temennya. Malah temennya tuh Ageng. Kira-kira begitu sesuai nggak sama keinginan Ageng? Enggak. Keinginan Ageng tidak sesuai dengan apa yang sudah Ageng lakukan, begitu ya teman-temannya ya. Ya. Nah, itu ya Ageng ya. Jadi dari semua yang sudah Ageng ungkapkan, dari semua yang sudah Ageng ceritakan, pengalaman Ageng, masalah Ageng tentang belajar. Jadi ini semua dari kawan-kawannya Ageng. Ya, bagaimana dari pendapat Zainal, bagaimana dari pendapat, semua sudah terbuka, sudah mampu memberikan sudah mampu memberikan dorongan buat Ageng supaya Ageng menjadi lebih baik. Ya, dari sini kita bisa melihat ada ibu punya video. Nanti video ini ada kaitannya dengan masalah yang kita angkat. Ya, kita nonton video bareng-bareng ya. Tunggu di sini, tunggu Ibu ambil. Power on. Bluetooth mode. Waiting for connection.
Bisa dilihat, terlihat semua ya. Kamu dilihat videonya nak. Sehingganya perlu adanya kebijakan tempat mencari kebutuhan. Dalam pendidikan, belajar merupakan seluruh proses kegiatan ini. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan kemampuan secara sempurna sebagai hasil dari pengalaman sendiri dalam interaksi. Namun, tidak dengan sesuai seperti itu. Kamu. Iya, Pak. Mana Bapak jawaban? Waktu sudah selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, tidak sebenarnya. Memangnya semalam kamu belajar sendiri? Ya, belajar. Yakin. Coba kamu. Semalam aku WhatsAppan, terus main game, dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Tapi sampai subuh. Iya, iya. Harusnya aku Hal sekecil apapun itu jangan tanya remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar dan kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usaha.
Sudah lihat semua? Nah, sudah. Coba apa yang bisa diambil dari video dan masalah yang sudah Ageng ungkapkan? Coba. Siapa yang mau? Jenal. Bingung ngomongnya. Bingung. Ayo siapa? Coba. Biar si Jenal merangkai kata dulu. Siapa yang bisa? Kan sudah jelas tadi videonya kan? Jelas sekali kan? Nah, video tadi menceritakan tentang apa? Orang yang pemalas. Orang malas. Orang malas untuk apa? Belajar. Nah, coba ada yang sama dengan masalah yang kita bahas hari ini? Saya Apa itu? malas. Nah, iya. Sama seperti masalah yang dihadapi dengan Lydia. Iya? Coba yang lain. Apa? Dari yang sudah kita angkat nih dari masalah Ageng. Sesuai nggak dengan video? Sesuai banget. Yang sesuai yang mana, Jaina? Ya kita lebih bermain. Teman kalau Ageng kan bermain dengan teman, kalau yang di video cuma bermain dengan game, nonton video larut malam, begadang, sampai telat belajar. Nah, ya. Tapi intinya sama. Sama. Iya. Gitu. Ada lagi? Esa? Apa Kesha? Apa Kesha? Janganlah malas. Nanti kalau males apa akibatnya? Nggak bisa ngerjain tugas. Ya, iya benar. Ujung-ujungnya kalau tidak bisa mengerjakan tugas, Kemarin tugas. nah itu kan tadi yang masalah yang dihadapi Ageng kan? Iya. Iya, jadi sesuai dengan video. Ya, ada lagi? Ayo diungkapkan semua atau pengalamannya. Ada pengalamannya seperti yang ada di video? Ageng, coba. Sesuai enggak kan ini masalah yang Ageng hadapi? Apa kesamaan dari video? Jangan jangan malas belajar karena sukses tidak diberikan kepada orang yang malas belajar. Oh begitu, itu kata kuncinya ya dunia. Lalu apa lagi untuk Ageng? Apa Lydia? Jangan pernah menyia-nyiakan waktu belajar dan Jangan pernah menyia-nyiakan waktu belajar. Belajar ini ya sesuai dengan video ya. Ini Ibu ada tugas untuk kalian. Nah, ini diisi sama seperti kemarin. Nama, tanggal, diisi semua. Lalu kalian isi di situ kan ada petunjuk pengerjakannya yaitu tulis jam belajar kalian. Ya. Jadi kalian dalam sehari itu belajarnya berapa jam? Kalian tulis, Ibu pengen tahu. Ya, jadi jangan sama di jam sekolah, di luar jam sekolah. Dari mulai kita pulang jam 2 sampai malam. Itu jam berapa aja belajarnya, Ibu pengen tahu. Ya, jadi tuliskan sejujur-jujurnya ya, Nak ya. Kalau dua waktu saja ya 2 waktu saja. Kalau 3 waktu ya 3 waktu.
Jangan terlalu lama ngisinya, Ibu kasih waktu 3 menit saja. Ya, tunggu. Nah ya, ini waktu belajar kalian. Jadi nanti akan terlihat apakah belajar dalam sehari itu ada belajarnya atau tidak. Waktunya banyak dipakai untuk apa, ya? Nah, lalu di sini dari semua yang sudah kita lakukan, dari kegiatan konseling kelompok yang sudah kita lakukan, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk berkomitmen. Tahu itu komitmen apa? Tahu ya? Jadi begini. Jadi kalian berkomitmen apa yang sudah kalian lakukan di sini akan kalian laksanakan nanti ke depannya, akan merubah kalian menjadi lebih baik. Dan komitmen itu tidak boleh kalian langgar. Misalnya kalian sudah ada waktu belajar jam 7, besoknya jam 7 lagi belajarnya. Jangan ada misalnya hari ini belajarnya besok males lah nggak belajar. Jadi komitmen itu yang seperti itu. Kalian harus menjaga komitmen yang sudah kita buat di sini, ya, yang sudah kita laksanakan dari kegiatan ini. Ya, kira-kira kalian sanggup melaksanakannya, nak? Sanggup. Bisa? Bisa ya. Nah, dari kegiatan yang sudah kita lakukan, Ibu sudah mengajak kalian untuk berkomitmen. Semoga kalian dapat berkomitmen. Lalu coba pesan dan pesan apa yang sudah kalian dapat dari kegiatan konseling kelompok ini? Ayo, siapa? Tidak usah Ibu tunjuk. Dalam kegiatan ini saya berani menyampaikan pendapat. Pendapat, nah berarti bisa Iqbal berani mengungkapkan pendapatnya. Siapa lagi? Ayo. Mampu merubah diri sendiri supaya lebih baik ke depannya. Bisa merubah diri menjadi lebih baik ke depannya. Siapa lagi? Bisa membantu masalah teman, jadi ada dukungan sosial antara sesama teman. Ya, berarti dapat membantu masalah teman. Siapa lagi? Bisa berbagi pengalaman sesama teman. Bisa berbagi pengalaman, ya. Jadi bisa membagi pengalaman yang sudah Dena katakan tadi. Kata Iqbal sudah berani memberikan memberikan pendapat. Iqbal sudah berani mengemukakan pendapatnya. Kalau Lydia tadi apa? Mampu merubah diri sendiri. Nah, bisa mengubah diri supaya bisa lebih baik lagi dari masalah temannya, ya, bisa lebih baik lagi. Kalau Kesia tadi masalah dukungan sosial, ya, bisa memberikan dukungan sosial kepada Ageng. Ya, sampai sini semua sudah kita laksanakan. Terima kasih untuk teman-temannya yang sudah mau, sudah mampu, sudah bisa berbicara, sudah bisa mengungkapkan pendapatnya, memberikan masukan kepada Ageng. Yang Ibu harapkan dari sini Ageng bisa merubah sikap supaya keinginan yang Ageng harapkan tadi di depan tadi dapat terwujud, ya. Lalu ingat pesan dari awal tadi, kerahasiaannya Ibu tekankan lagi. Sampai keluar nanti masalah yang sudah kita bicarakan di sini cukup di sini saja, tidak boleh sampai keluar, ya. Sampai di sini Ibu tutup kegiatannya. Apa yang kita sampaikan di sini semoga bermanfaat. Ibu tutup.
tutup dengan berdoa. Kita berdoa lagi. Ibu pimpin doanya. Berdoa mulai. Selesai berdoa, boleh kembali ke kelas. Nanti kalau misalnya Ibu lihat apakah ada perubahan dari konseling yang sudah Ibu lakukan dengan Ibu melihat khususnya Ageng, apa Ageng masih dapat nilai di bawah rata-rata, atau Ageng masih sering dimarahin sama guru mapel, atau Ageng masih sering menunda tugas, nanti kita akan adakan lagi konseling lanjutannya ya Ageng ya. Semoga apa yang sudah kita lakukan di sini cukup. Jadi nanti kalau misalnya Ibu meminta dengan guru mapel, oh Ageng tidak ada lagi masalah, sudah selesai, misalnya tidak menunda tugas lagi, itu yang Ibu harapkan ya Ageng dari kegiatan yang kita lakukan ini, supaya tuntas masalah Agengnya ya, bisa dipahami ya Ageng ya dari kawan-kawannya semua ya, untuk teman-temannya yang lain juga ya, dijadikan pelajaran, dijadikan pengalaman untuk lebih baik ke depannya. Ya, cukup sekian, Ibu tutup. Terima kasih atas waktunya. Ibu tutup, boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali ke kelas.